Oke, selamat ketemu kembali bersama saya Yohanes Adianto di Ngocar Ngacir. Di seri kedua ini atau di episode kedua ini eh, dipicu oleh sebuah diskusi tadi siang sekitar jam 11 sebelum makan siang dengan seorang rekan bicara tentang arsitektur secara umum. Seperti biasa kita ngobrol ngalor ngidul ya lewat WA. Kemudian di ujung perbincangan sebelum masuk ke jam makan siang muncul pertanyaan, apa itu arsitektur? Ini yang kemudian memicu saya untuk ya bikin sekedar konten pendek. Mungkin pendek, mungkin panjang karena sampai detik ini saya tidak punya skrip untuk konten kali ini. Mencoba untuk mereview apa yang sudah terjadi selama 14 hari sejak ngacar-ngacir pertama dimunculkan. Oke, mengapa pertanyaan apa itu arsitektur menjadi menarik? Karena saya mundur sedikit selama kurang lebih 2 minggu ini, eh, saya dan beberapa rekan di Prodi Arsitektur FT Unsri disibukkan dengan akreditasi dan beberapa hal lain terkait dengan tugas akhir mahasiswa dan kesibukan personal saya untuk mereview beberapa artikel. Tapi dari semua kegiatan itu berujung pada tadi pertanyaan apa itu arsitektur. Sempat masuk sebuah artikel yang akan diterbitkan di sebuah jurnal nasional yang mempermasalahkan antara rancangan Peter Zumthor terkait dengan dua chapelnya dengan konteks spiritualitasnya. Jadi pertanyaan saya adalah spiritualitas religius, kemudian aspek kusyuk di dalam arsitektur itu bagaimana mewujudkan? Apakah spiritualitas bisa dimunculkan di dalam sebuah atau di dalam sebuah pendekatan perencanaan? Jadi permasalahannya adalah tentang sakral. Yang di paper itu munculnya adalah sakral. Kemudian bagaimana terkait dengan aspek-aspek elemen-elemen arsitekturnya. Saya tidak akan detail membahas paper itu, tapi yang menjadi refleksi saya pribadi adalah apakah arsitektur sampai sedemikian dekat atau erat sehingga kekusyukan umat ketika melakukan peribadatan ritualnya di dalam fasilitas yang dibuat oleh seorang arsitek itu sangat mempengaruhi lebih ke pengalaman ruang. Saya jadi teringat kata-kata Silaban ketika memulai merancang Masjid Istiqlal. Beliau kemudian berdoa sesuai dengan kepercayaannya, jika memang Tuhan mengizinkan, maka fasilitas ini atau masjid ini akan terwujud. Dan memang kemudian terwujud. Tapi yang menarik adalah bagaimana seorang Kristen Protestan HKBP mampu merancang sebuah masjid, bahkan masjid yang dihormati dan dikenang atau bukan dikenang ya, disukai oleh umat Muslim. Menjadi pertanyaan, apakah kemudian religius, kemudian sakral itu ada perasaan yang mendasar di setiap umat manusia. Oke, itu salah satu aspek pengalaman ruang yang kemudian bisa memunculkan persepsi orang terhadap sebuah fasilitas karya arsitektur.
Itu yang pertama. Kedua, beberapa hari ini saya cukup disibukkan dengan membaca sebuah disertasi yang cukup tebal dan cukup panjang mengenai sebuah rumah. eh, ada yang mengatakan tradisional, ada yang mengatakan vernakular, apapun lah. Sebuah rumah masa lampau yang berada di sekitar Sumatera Selatan. Fokus utamanya adalah pada strukturnya, keindahan strukturalnya. Satu aspek lagi. Di situ ditemukan di beberapa kajian, bukan hanya spesifik di kajian eh, mahasiswa doktoral ini, tapi dinyatakan bahwa ada proses adaptasi struktural untuk bangunan-bangunan masa lampau untuk merespon kegempaan, untuk merespon keadaan lingkungan. Oke, karya arsitektur sebagai manifestasi responsif kemampuan adaptif manusia terhadap keadaan. Itu juga dibahas di Kaca Penggala karya Pak Jo. Oke, dua hal. Terus yang paling menohok, saya katakan menohok karena di akhir perbincangan tadi bersama seorang rekan dari dosen UPH itu dinyatakan bahwa apakah arsitektur itu sains, apakah arsitektur itu sebuah pengetahuan. Diskusi yang sederhana, pendek, tapi benar-benar menohok, kemudian mengingatkan saya pada pernyataan pendek almarhum Pak Eko Prawoto yang menyatakan terkadang arsitek itu merasa paling benar, paling menguasai segala, yang menjadi satu-satunya pemecahan masalah. Oke, itu aspek Pak Eko. Nanti saya akan lanjutkan. Tapi contoh kasusnya kembali lagi di sebuah review jurnal, ada seorang penulis yang mengajukan paper jurnal. Ini kebetulan pendekatannya dari riset design yang merespon upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat. Si mahasiswa ini jelas sekali terlihat seorang mahasiswa uh, postgraduate, jadi lepas dari S1, untuk merespon fenomena ini dan kemudian mengusulkan sebuah fasilitas perpustakaan. Oke, itu permasalahan dia yang coba dimunculkan, dia coba diselesaikan. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi kemudian menjadi renungan saya pribadi, apakah setiap fenomena yang muncul atau setiap keadaan yang muncul di dalam masyarakat, solusinya atau obatnya lah katakan, itu sebuah fasilitas arsitektur. Apakah gerakan literasi yang sedang digaungkan atau didorong pemerintah sedemikian kuat, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, kasus mahasiswa ini adalah tingkat kecamatan, itu solusinya adalah sebuah fasilitas perpustakaan, kalau kaitannya dengan literasi tadi. Apakah gerakan literasi itu hanya itu? Atau memang ini karena fokusnya arsitektur, dia memunculkan fasilitas arsitektur. Tapi secara kalau berjarak lagi, agak mundur lagi, jangan-jangan yang menjadi permasalahan tentang literasi itu bukan fasilitasnya, tapi kesadaran mahasiswa, kesadaran masyarakat dalam membaca. Kemarin malam sempat mendengarkan podcast Pak Gita Wirawan dengan aktor terkenal Indonesia yang juga berperan sebagai Habibie. Di situ diungkapkan bahwa si aktor ini sangat suka membaca supaya dia bisa meluaskan wawasan ketika menerima sebuah peran. Dikatakan dia tidak hanya sekedar membuka wawasan, tapi juga empati terhadap
keadaan. Oke, itu satu hal. Saya kembali ke pernyataan Pak Eko. Setelah Pak Eko menyatakan bahwa kayak arsitek terlalu terlalu jumawa, bahwa semua persoalan bisa diselesaikan secara arsitektural. Beliau kemudian melanjutkan bahwa jangan-jangan Pak Eko selalu membungkus pernyataannya dengan kata-kata yang cukup eh, rapi dan cukup santun. Jangan-jangan arsitektur itu hanya sebagian kecil dari kehidupan. Dia hanya mencoba berperan di dalam kehidupan. Itu kemudian terkait dengan pernyataan di konteks yang lain. Pak Eko selalu menempatkan dirinya sebagai seorang bidan dalam sebuah proses perancangan rumah. Jadi membantu proses kelahiran rumah bagi si empunya rumah. Sehingga rumah itu tetap milik dari si pemilik rumah. Si arsitek hanya membantu proses kelahirannya. Ada kerendahan hati, ada ego yang ditekan agar supaya terbentuk sebuah karya yang memang bisa dinikmatin bersama. Dan tidak hanya dinikmatin, tapi memang kehidupan bisa terjadi di bangunan itu. Nah, ini juga terkadang saya agak miris belakangan ini kalau melihat dokumentasi arsitektur yang dingin. Dingin dalam pengertian selalu ditonjolkan setting interior, setting eksterior, bahkan dengan drone dan segala macam, tanpa ada manusia. Padahal ketika sebuah karya arsitektur tanpa manusia ya hanya sebuah artefak aja, hanya sebuah seni instalasi belaka. Benar-benar kayak Villa Savoye, kayak Le Corbusier atau Fallingwater kayak Frank Lloyd Wright, hanya sebuah museum. Padahal esensi dari arsitektur itu adalah, ini kata-kata Mas Rerich, adalah sebuah pelayan, adalah posisinya adalah sebagai pelayan, pelayan terhadap kehidupan, pelayan terhadap aktivitas manusia. Kalau belajar metode perancangan, hal yang selalu mendasari adalah aktivitasnya apa. Arsitektur adalah wadah aktivitas kalau dalam pendekatan arsitektur modern. Tapi esensinya memang arsitektur adalah sebuah fasilitas yang diperuntukkan bagi menunjang aktivitas manusia. Saya menyukai kata-kata ini, kata-kata di dalam bahasa Jawa yang mungkin rekan-rekan yang sering mengikuti webinar yang saya sebagai pembicaranya sering mendengarkan bahwa arsitektur itu posisinya adalah memayu hanyuning bawono. Arsitektur bertujuan memperindah dunia yang sudah indah. Dunia tetap akan berjalan kehidupannya tanpa arsitektur, tapi arsitektur tanpa dunia tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin ini tajuk apa itu arsitektur dan renungan di sore hari ini. Kebetulan ini saya ambil rekamannya di 4:30 sore. Jadi menjelang senja, menjelang matahari terbenam. Bukan dengan kopi, hanya dengan air putih. Tapi menjadi sebuah perenungan apa itu arsitektur. Kayaknya akan menarik kalau topik ini akan menjadi topik perbincangan dan berdiskusi di mata kuliah pengantar arsitektur yang akan dilakukan mungkin sekitar pertengahan Agustus, yang akan dilakukan oleh mahasiswa baru angkatan 2024 di tahun ajaran 2024-2025. Jadi mungkin rekan-rekan dari
menonton konten ini, Ngocar Ngacir yang kedua ini tentang apa itu arsitektur, mungkin akan berlanjut di mata kuliah pengantar arsitektur dengan tema besar apa itu arsitektur. Mengapa itu menjadi pemikiran saya? Karena apakah arsitektur bagi seorang mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia arsitektur, apa bayangan dia terhadap arsitektur? Apakah arsitektur seperti yang di Wikipedia atau di kamus-kamus yang lain? Arsitektur adalah ilmu bangunan. Kayaknya tidak sesederhana itu. Dan konteks generasi sekarang mungkin yang akan menarik kalau kita berdiskusi lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk edisi kedua dari Ngocar Ngacir. Terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini. Salam sehat selalu.